Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, NIM 3220319, kelas Ranca Ekek, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS Sistem Operasi. Judul yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah penjadwalan CPU. Apa itu penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multi-programming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Empat skema penjadwalan CPU. 1. Running ke waiting time. 2. Running ke ready state. 3. Waiting ke ready state. Dan 4. Terminates. Penjelasan penjadwalan CPU. Proses 1 dan 4 adalah proses non-preemptive, di mana proses tersebut tidak bisa diinterrupt. Sedangkan 2 dan 3 adalah proses preemptive, di mana proses boleh diinterrupt pada saat CPU menganggur. Maka, sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler atau CPU scheduler. Komponen yang lain dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling, waktu yang diperlukan oleh dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lain disebut dengan dispatch latency. Jika dalam suatu proses burst CPU jauh lebih besar daripada burst I/O, maka disebut CPU bound. Demikian juga sebaliknya disebut dengan I/O bound. Kriteria penjadwalan CPU. 1. CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 0-100%. Namun, dalam kenyataannya hanya berkisar antara 40-90%. Throughput adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Turnaround time, banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses, dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu di ready queue eksekusi oleh CPU, dan mengerjakan I/O. Waiting time, waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. 5. Response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dan minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Contoh algoritma. Mari kita simak salah satu contoh algoritma pada gambar berikut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.